Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih terus diberi nikmat kesehatan untuk terus dapat melakukan pembelajaran kita. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau, dan kita berharap juga kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Baik, anak-anak ustazah sekalian, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak ustazah kelas 9 semuanya. Baik, untuk materi kita pada pagi hari ini, kita lanjutkan ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Materi kita ya yang lalu adalah tentang permainan bola kecil. Permainan bola kecil yaitu bulu tangkis dan tenis meja. Nah, ustazah sudah memberikan materinya ya, fotokan materinya, kirim di grup. Kemudian minggu lalu juga ustazah sudah memberikan tugas kepada ananda semuanya lewat grup ya. Dan seperti masih ada yang belum mengumpulkan tugas, ustazah tunggu sampai hari ini ya, hari ini terakhir ya tugasnya, ustazah tunggu. Nah, jadi ustazah berharap semuanya mengirimkan tugasnya ya. Baik, kita lanjut materi kita pada pertemuan ini adalah tentang atletik ya, tentang atletik. Ya, atletik, apa yang ananda ketahui tentang olahraga atletik? Ya, ini olahraga yang juga sudah pernah kita pelajari di kelas 7 dan 8 ya. Ya, olahraga atletik ini ya adalah olahraga yang paling tua ya di antara semua cabang-cabang olahraga yang ada ya. Kenapa dikatakan paling tua? Ya, paling kuno ya, paling tua ya. Ya, karena cabang olahraga atletik ini ya sudah ada sejak zaman dahulu kala ya, sudah ada sejak zaman dahulu kala ketika kehidupan manusia purba ya. Apa saja yang termasuk cabang olahraga atletik ini? Ananda masih ingat? Ya, tentunya banyak ya. Ada olahraga ya, meliputi olahraga apa? Lempar ya, lari, jalan, lompat dan lempar ya. Ada 4 ya, ada 4 olahraga yang termasuk dalam olahraga atletik ya, cabang olahraga atletik ini. Ya, lari, jalan atau jalan, lari, lompat dan lempar. Jalan, lari, lompat dan lempar ya, itu ya. Nah, namun di bab ini tidak semua kita pelajari ya anak-anak ustazah. Nah, di sini ada tentang yang pertama yang kita bahas, yaitu aktivitas pembelajaran atletik melalui jalan cepat ya. Baik, sebelumnya nah cabang olahraga atletik tadi meliputi jalan, lari, lompat dan lempar ya. Nah, ini tentunya sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, karena seluruh kehidupan manusia berawal sekali ya dengan aktivitas tersebut ya, jalan ya.
kemana-kemana saja ya manusia pasti membutuhkan jalan ya, untuk menempuh dari satu tempat ke tempat lain ya, dalam jarak yang dekat ataupun jauh ya, jalan. Kemudian juga lari ya, lari membutuhkan kecepatan, membutuhkan waktu yang cepat ya, waktu yang cepat. Jadi anak-anak ustazah ya pada zaman dulu melakukan lari ya, kemudian bisa saja seketika sewaktu menghindari dari binatang-binatang buas ya yang ingin memangsa, pasti manusia melakukan lari untuk menghindari diri. Nah kemudian juga lompat, nah melompat untuk melewati satu rintangan, manusia juga melakukan lompat ya, kemudian menyeberang dari satu tempat ya ke tempat lain agar bisa ya dengan cara melompat juga. Kemudian begitu juga dengan lempar ya, lempar itu ya biasanya manusia dulu melakukan lempar itu terhadap apa, menggunakan biasanya batu ya, batu melempar misalnya binatang buruan ya, binatang buruan itu dilakukan dengan cara melemparkan batu untuk mengena pada binatang buruan. Kemudian melemparkan sebuah tombak atau ya tombak yang terbuat dari kayu ya, untuk memburu binatang ya, untuk memburu sebuah hewan liar ya, untuk bisa dikonsumsi. Nah jadi seperti itu kegiatan-kegiatan manusia pada zaman dahulu. Jadi semua aktivitas kehidupannya ya berawal dari jalan, lari, lompat dan lempar. Nah seperti itu dia ya sejarahnya. Nah makanya dikatakan mengapa mengapa cabang olahraga atletik ini merupakan olahraga yang paling tua ya. Ya baik, kita masuk saja pada pembelajaran pertama, yaitu aktivitas pembelajaran atletik melalui jalan cepat ya. Jalan cepat, nah olahraga ini mungkin sedikit jarang kita lakukannya, tapi pernah ustazah ajarkan sewaktu di kelas 7 ataupun kelas 8 ya. Tentunya anak-anak ustazah masih ingat ya. Nah di sini kita pelajari kembali aktivitas ya pembelajaran gerak spesifik jalan cepat. Apa sih jalan cepat itu ya? Coba anak-anak ustazah perhatikan ya. Jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkahkan kaki tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah ya. Gerak maju dengan melangkahkan kaki tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Nah, jadi setiap kaki melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti ada perbedaan antara jalan dan lari ya, ada perbedaan antara jalan dan lari ya. Jika jalan, nah anak ustazah tahu sendiri ya, kaki kita selalu menapak pada tanah tanpa ada terputus dengan tanah ya. Kaki kita menapak selalu pada tanah. Nah, ketika lari nanti ya ada kalanya kaki kita ini tidak menapak pada tanah, dan ketika kaki tidak menapak pada tanah ya, dan posisi badan kita juga melayang di udara karena melakukan apa? Karena melakukan lari ya. Jadi berbeda sekali dengan jalan ya. Jadi ini yang perlu Ananda garis bawahi ya. Jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkahkan kaki tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Nah, jadi setiap kaki melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Jadi ya olahraga jalan cepat ya, meskipun dilakukan dengan cepat tapi bukan berarti lari ya. Nah seperti itu dia. Jadi karakteristik dan peraturan melakukan gerak dalam jalan cepat adalah dalam satu langkah di mana satu kaki harus berada di tanah sebelum kaki yang satunya diangkat dari tanah. Nah seperti itu ya. Nah baik, kita lanjut.
Pembelajaran untuk jalan cepat terdiri atas pembelajaran teknik serta pembelajaran kekuatan, kecepatan, dan stamina. Ya, jadi jalan cepat menempuh jarak tertentu dilakukan sambil memperhatikan secara terus-menerus kontak kaki dengan tanah, gerak lengan dan kerja pinggang secara aktif. Nah, di sini langsung diperlihatkan tentang aktivitas pembelajaran jalan cepat ya, lomba jalan cepat. Jadi anak-anak ustazah, jalan cepat tersebut ya bukan berarti harus dengan lari ya. Ya, kita lihat di sini. Aktivitas pembelajaran gerak kombinasi jalan cepat. Ya, yang pertama aktivitas pembelajaran lomba jalan cepat ya, permainan ya, dilakukan berpasangan dan berkelompok. Nah, sebelum masuk pada praktek ini, jadi anak-anak ustazah, pada jalan cepat tersebut ya terdapat perbedaan dengan jalan biasa. Nah, ketika kita jalan biasa, nah itu kaki kita melangkah beriringan ya, kanan kiri ya. Dan panggul kita juga ya rata jalannya ya, kanan kiri. Tapi jalan cepat ini seperti berjalan di sebuah garis ya, atau berjalan seperti di seutas tali. Nah, Ananda bisa membayangkan bagaimana kira-kira berjalan di seutas tali. Nah, tentu kakinya harus sejajar ya. Misalnya ketika kaki kiri melangkah ya, berjalan di garis ya, kaki kiri kemudian diikuti dengan kaki kanan di depan kaki kiri, tapi harus searah ya, sejalan dengan garis tersebut. Nah, atau Ananda bisa membayangkan ketika kaki kiri berjalan di seutas tali, nah jadi kaki kanannya itu berada di depan kaki kiri, jadi dia lurus seperti itu. Nah, ketika itu pula ya panggul kita tentunya ya terjadi ya seperti naik turun. Nah, seperti itu ya, berbeda dengan jalan biasa. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi panggul kita itu seperti naik turun. Kenapa? Karena kita berjalannya ya sejajar lurus seperti itu ya. Nah, berbeda dengan jalan biasa yang datar ya, kanan kiri, dan panggul kita berjalan beriringan ya, kaki kiri kaki kanan melangkah berjalan, dan panggul kita ketika berjalan biasa itu ya datar ya, tidak terasa seperti naik turun. Nah, tapi berbeda dengan jalan cepat ini. Nah, seperti itu ya. Jadi jalan cepat ini tidak sama dengan jalan seperti kita biasa ya. Dan dalam posisi seperti itu ya, seperti berjalan di sebuah garis atau seutas tali, Ananda juga harus jalannya itu cepat ya, tidak pelan-pelan. Nah, mungkin Ananda nanti di rumah bisa mempraktekkan ya. Ananda tarik sebuah garis lurus, bisa di lantai ataupun di tanah. Nah, coba Ananda berjalan pelan-pelan dulu ya, mengikuti panjangnya garis yang Ananda buat tersebut. Nah, dan sekali lagi ketika berjalan tersebut, bagaimana posisi kedua lengan? Nah, di sini memang tidak dijabarkan ya, tidak begitu spesifik dijabarkan pada pembelajaran kita ini, tapi Ustazah jelaskan posisi kedua lengan seperti kita melakukan lari. Nah, tangan kita membentuk sudut dengan lengan kita membentuk sudut, kemudian kedua lengan kita membentuk sudut, dan tangan kita kepal. Nah, jadi posisinya seperti orang melakukan lari, tangannya ya, lengannya ya, tapi kita posisinya jalan cepat ya, posisinya jalan cepat. Nah, seperti itu. Dan anak-anak ustazah bisa praktekkan di rumah nanti ya. Nah, ini juga olahraga yang sebenarnya sangat mudah ya, sangat mudah, menyenangkan dan juga menyehatkan jika Ananda melakukannya rutin setiap hari ya. Nah,
Awal-awal Ananda melakukannya seperti jalan biasa, ya. Kemudian seterusnya, ya, Ananda melakukannya dengan cepat. Nah, seperti itu. Nah, di sini langsung pembelajaran, ya, jalan cepat. Jadi untuk materi jalan cepat ini Ananda ikuti apa yang Ustazah sampaikan. Nah, adapun di sini ini adalah aktivitas berpasangan dan kelompok, ya. Anak-anak Ustazah, dan di sini dibuat garis. Di sini tidak jelas sekali bagaimana posisi kaki, ya, posisi kakinya tidak begitu jelas, tapi Ananda bisa ikuti seperti apa yang Ustazah sampaikan, ya. Nah, baik, di sini juga ada aktivitas pembelajaran kedua, aktivitas pembelajaran gerakan jalan cepat menangkap bola yang di lambung. Nah, di sini sebenarnya, ya, untuk jalan cepat ini mungkin kita tidak banyak sekali membahas, ya. Yang jelas Ananda praktekkan saja seperti yang Ustazah sampaikan tadi, yang Ustazah jelaskan tadi, ya, di rumah. Nah, ini hanya aktivitas pembelajaran, bisa juga Ananda lakukan sambil menangkap bola. Tapi ingat, harus mahir dulu dalam melakukan gerakan jalan cepatnya, ya, karena tidak sama dengan jalan biasa. Nah, kemudian yang kedua, nanti materinya Ustazah kirimkan lewat grup, ya. Afwan, yang ketiga, aktivitas pembelajaran lomba jalan cepat mengambil bola dilakukan berpasangan dan berhadapan. Nah, ini juga aktivitasnya, ya. Nah, selanjutnya ada aktivitas pembelajaran gerak jalan cepat dengan langkah lebar. Nah, ini poin-poin penting saja. Nah, jika ini, nah, ini bisa dipraktekkan, ya. Misalnya melakukan perlombaan, ya, jalan cepat dengan langkah lebar. Nah, tapi ingat gerakan kakinya seperti yang Ustazah sampaikan tadi, ya. Nah, di sini juga tidak begitu banyak yang dibahas dalam jalan cepat, ya. Nah, itu sedikit tentang aktivitas atletik jalan cepat. Nah, jika ada yang tidak dipahami tentang materi jalan cepat, nanti Ananda bisa mempertanyakannya ke Ustazah Japri, ya. Nah, nanti Ustazah kirim sedikit tentang bentuk jalan cepat, ya, ketika kaki menapak pada tanah, ya. Jadi apa sebenarnya perbedaan jalan cepat dengan lari? Nah, jika jalan cepat tadi, kita berjalan, ya, setiap langkah yang kita lakukan itu tidak ada terputus dengan tanah dan tidak ada sikap badan seperti melayang di udara, berbeda dengan lari. Nah, jika lari, ya, ada kalanya kaki kita tidak menapak pada tanah dan sikap badan kita, ya, melayang di udara, seperti itu karena melakukan lari, ya. Ada kalanya tidak menginjak, tidak menapak pada tanah kakinya. Nah, itu perbedaannya, ya, anak-anak Ustazah. Nah, baik, jadi bisa anak-anak Ustazah praktekkan tentang jalan cepat ini di rumah. Ya, kita lanjut materi selanjutnya, ya. Nah, di sini ada aktivitas yang kedua, ya. Tadi setelah jalan cepat, kita masuk pada aktivitas pembelajaran atletik melalui, ya, lari jarak pendek atau lari sambung, disebut juga dengan lari estafet, ya. Nah, ini materi yang kedua, ya, setelah jalan cepat. Nah, baik, kita lihat. Yang pertama, aktivitas pembelajaran gerak spesifik lari sambung atau estafet. Lari sambung merupakan olahraga yang tergolong nomor bergu, ya. Lari sambung atau estafet termasuk nomor bergengsi, ya, bergengsi dalam lomba atletik. Nah, apa itu lari sambung atau lari estafet?
ya adalah salah satu nomor lomba lari pada perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian atau beranting, ya. Jadi lari sambung atau lari estafet ini adalah salah satu nomor lomba lari pada perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian atau beranting. Pada nomor ini, tiap regu terdiri atas 4 atlet. Nah, ini anak-anak ustazah tentunya masih ingat ya, pembelajaran kita di kelas 7 dan kelas 8 ini juga sudah pernah kita pelajari dan kita praktekkan. Nah, di sini dipelajari kembali ya. Sebagai nomor beregu diperlukan kerjasama yang baik, terutama dalam pemberian ya dan penerimaan tongkat. Nah, jadi ini larinya lari beregu, yang mana regunya satu regu terdiri dari 4 orang, ya, 4 orang, ya. Ada orang yang melakukan pemberian tongkat dan yang melakukan penerimaan tongkat. Nah, jadi dibagi orangnya. Baik, kemudian lari sambung merupakan nomor beregu yang dilakukan secara bersambung, ya, atau bergantian membawa tongkat, ya, atau bergantian membawa tongkat dari start hingga melewati finish. Nah, berapa jarak, ya, ukuran atau nomor lari, ya, nomor lari sambung tersebut, ya. Lihat, nomor lari sambung yang sering diperlombakan ini juga penting, ya, yang harus Ananda ingat, yaitu nomor 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter, ya. Nah, ini adalah nomor lari sambung. Nah, kemudian dalam satu regu lari sambung ada 4 orang pelari. Pelari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada nomor lari sambung ada kekhususan yang tidak akan dijumpai pada nomor lari yang lain, yaitu memindahkan tongkat sambil berlari cepat dari pelari ke satu kepada pelari berikutnya. Nah, jadi yang melakukan start pertama bersiap membawa tongkat estafet, ya. Nah, untuk memberi lari dengan cepat dan memberikannya kepada penerima pertama, yang mana penerima pertama akan memberikannya kepada penerima kedua, begitu seterusnya sampai penerima keempat, dan penerima keempat langsung berlari memasuki pada garis finish secepat mungkin. Nah, ya, yang tercepat, nah itulah pemenangnya, ya. Yang kedua, kita lihat di sini, ya, aktivitas pembelajaran kombinasi lari sambung atau estafet. Suksesnya lari estafet sangat bergantung pada kelancaran pergantian tongkat. Nah, ini juga harus diperhatikan. Ketika berlari, anak-anak ustazah, ya, kita tidak boleh asal-asalan dalam memberikan tongkat. Jadi harus pas, ya. Nah, ketika jatuh tongkat tersebut tidak pas diberikan kepada penerimanya, maka bisa saja dikatakan gagal, ya. Gagal dan ya kalah, ya. Nah, seperti itu. Walaupun yang dicapai akan lebih baik atau lebih cepat jika pergantian tongkat estafet berlangsung dengan baik pula, ya. Ya, suatu regu lari estafet yang terjadi dari pelari-pelari yang baik hanya akan dapat memenangkan perlombaan jika mampu melakukan pergantian tongkat estafet dengan baik. Nah, seperti itu, ya. Jadi lari tersebut akan berjalan dengan maksimal, ya, dan baik, ya, jika pergantian tongkat estafet itu dilakukan dengan baik pula tanpa adanya kesalahan seperti jatuh, ya. Jatuh tidak sampai kepada penerima pertama, kedua, atau ketiga, dan selanjutnya keempat. Nah, anak-anak ustazah, ya, selanjutnya lihat gerak dasar gerakan lari sambung estafet, ya. Yang pertama atau A, aktivitas pembelajaran memegang tongkat estafet. Nah, ini adalah teknik dalam
ya melakukan ya lari estafet, yaitu memegang tongkat estafet. Kita lihat di sini. Yang pertama, ya, dari aktivitas memegang tongkat estafet yaitu pembelajaran memegang tongkat estafet ketika start. Nah, di sini ada gambar yang bisa Ananda amati. Nah, ini gambar tangan yang sedang memegang tongkat ya. Ananda bisa amati di sini. Yang memegang tongkat dengan pangkal ibu jari, jari kelingking dan jari manis, sehingga ketika start ibu jari dan telunjuk menjadi tumpuan berat badan. Nah, di sini ada caranya. Ya. Kemudian itu tadi yang pertama atau A ya. Sekarang yang B, memegang tongkat dengan pangkal ibu jari dan jari tengah hingga ketika start ibu jari dan telunjuk menjadi tumpuan gerak badan di atas garis start. Nah, ini gambar 38 aktivitas pembelajaran memegang tongkat estafet ketika start. Ya, seperti ini caranya. Ya, Ananda nanti bisa praktekkan di rumah ya. Nah, juga bisa praktekkan lari estafet. Jika punya halaman yang luas, Ananda bisa ya melakukannya ya dengan saudara di rumah. Lakukan ya sambil berlomba lari ya, lari jarak pendek ya. Lari jarak pendek atau lari sambung ya, estafet. Nah, baik. Yang kedua, aktivitas pembelajaran memegang tongkat estafet ketika akan memberi tongkat. Nah, seperti ini ya anak-anak ustazah, diamati gambarnya. Nah, gerakan ini adalah tongkat dipegang agak ke ujung belakang ya. Untuk pelari pertama, gerakan ini harus dimulai ketika start. Ya. Baik anak-anak ustazah, ya. Ini yang harus anak-anak ustazah pahami ya, apa itu lari sambung, kemudian nomor lari ya, nomor larinya ada berapa, nomor larinya berapa, jaraknya ya, tadi berapa, 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Nah, kemudian dalam aktivitas pembelajaran memegang tongkat estafet ini yang pertama dimulai dari cara memegang tongkat estafet ketika start. Nah, caranya di sini ada poin A, B ya, dan ini adalah caranya. Nah, kemudian yang kedua adalah memegang tongkat estafet ketika akan memberi tongkat. Nah, ketika akan memberi tongkat, Ananda pelajari cara memegangnya dan praktekkan di rumah. Ambillah sepotong kayu ya, yang panjangnya 30 cm ya. Ananda buat panjang 30 cm, Anda praktekkan bagaimana cara memegangnya ya. Nah, kemudian kita masuk poin yang B ini ya, memberi tongkat estafet. Nah, ini nanti materinya kita jelaskan ya. Mungkin nanti kita sambung di minggu depan. Nah, ini sedikit saja. Jadi cara memberi tongkat estafet itu ada dua ya anak-anak ustazah. Ini secara garis besar saja, yaitu yang pertama secara visual dan non visual. Visual itu apa? Ya, dengan cara melihat ya ke arah orang yang memberi tongkat estafet ya kepada kita, dan yang kedua adalah tidak melihat, non visual, tidak melihat ya ke arah belakang atau ke arah teman yang memberikan tongkat estafet kepada kita. Nah, baik, minggu depan insya Allah akan kita bahas kembali, akan kita lanjutkan kembali ya pembelajaran tentang tongkat estafet ini. Nah, jika ada yang tidak dipahami, silahkan menjapri ustazah. Ingat sekali lagi, tugasnya ustazah tunggu sampai hari ini ya. Bagi yang belum mengirimkannya, silahkan mengirimkannya sebagai bahan nilai Ananda semua ya, nilai tugas Ananda semua. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.